ini tetap terjalin untuk keberlangsungan dan kegiatan masyarakat tetap jalan. Tidak ada yang kemudian kita batasi dalam hal, terutama di dalam tahap kampanye ini. Semua jalan, perekonomian semua jalan, tidak ada. APK para paslon. Karena ini sisa 33 hari ya. 33 hari kampanye. Nah, ini agak lambat soalnya. Ini Hai, kembali lagi bersama saya Radial di program podcast Bincang Santai. Tak terasa beberapa pekan lagi atau kurang lebih 1 bulan kita akan melakukan pencoblosan, dan khususnya di Kabupaten Sopeng kita menyelenggarakan pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan dan juga untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sopeng periode 2025-2030. Dan pada tayangan kali ini kami akan membahas terkait potensi kerawanan Kamtibmas di Pilkada Kabupaten Sopeng. Dan telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Hasbi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sopeng dan juga Bapak Ibtu Ahmad Saini selaku Kasat Intelkam Polres Sopeng. Selamat sore Pak. sore. Bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hingga saat ini sehat. Pak Kasat dan Pak Ketua ini kayaknya sama-sama cerah. Ya. Harus bahagia. Harus tetap bahagia Pak ya untuk menciptakan pemilihan yang aman dan damai. Insyaallah. Baik, dengan sesuai tema pembicaraan kita Pak untuk hari ini, saya mungkin berangkat terlebih dahulu di Pak Kasat nih, persoalan potensi kerawanan Kamtibmas. Dan beberapa pekan yang lalu Pak sempat beredar isu-isu bahwa untuk area Kabupaten Sopeng itu katanya ditingkatkan Pak status kerawanannya. Itu bagaimana kemudian pihak kepolisian menanggapi hal tersebut? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Memang seringkali menjadi sebuah cerita bahwa dalam pilkada ini tentu kerawanan akan muncul, peningkatan kerawanan Kamtibmas akan muncul. Alhamdulillah dengan kesiapsiagaan petugas, koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini TNI Polri, kita sama-sama kepada masyarakat secara keseluruhan, kita sama-sama melakukan sesuatu edukasi ke masyarakat, kemana seperti Polres Sopeng setiap Jumat melakukan Jumat curhat, bagaimana mencari informasi-informasi dari masyarakat, pertanyaan-pertanyaan hal-hal terkait Kamtibmas, kemudian dilanjutkan dengan safari Jumat oleh Pak Kapolres sendiri yang mimpin. Dilibatkan itu semua PJU dan instansi seperti Dandim. Kita kerjasama untuk mengolah bagaimana Kamtibmas ini tetap terjalin untuk keberlangsungan dan kegiatan masyarakat tetap jalan. Tidak ada yang kemudian kita batasi dalam hal, terutama di dalam tahap kampanye ini. Semua jalan, perekonomian semua jalan, tidak ada. Dan alhamdulillah hingga saat ini, kalau boleh saya sampaikan bahwa hingga saat ini STTP yang kita keluarkan, surat tanda terima pemberitahuan kampanye yang kita keluarkan itu hingga saat ini sudah 30 hari berlangsung, alhamdulillah sudah 80. Jadi paslon siap ada sudah 42 kegiatan STTP-nya, kegiatan kampanyenya. Paslon sukses sudah 38. Alhamdulillah berlangsung aman, sekalipun dalam hal mungkin penuntut titik kadangkala seperti yang disepakati oleh LO masing-masing, dan hingga kemarin tanggal 14 saya bersama Bawaslu, Ketua KPU dan seterusnya. Kemudian di antara LO itu ada kesepakatan untuk kemudian membagi zona. Jadi zona di sini zona A Lalabata, Dondri, Gandra dan Mario Riawa. Zona B itu Mario Riwawo, Lili Riaja, Lili Rilau dan Cita. Jadi zona itu terbentuk atas kesepakatan LO. Kita cuma menyaksikan saja. Saya sebagai dari Polres, Bawaslu. Jadi mereka kampanyenya itu tidak lagi harus beda zona. Jadi kalau pasangan siapa ada main di zona A, otomatis pasangan sukses mainnya di zona B. Jadi
beda kecamatan. Saya Pak, cukup menarik tadi persoalan pembagian zona yang telah disepakati antara LO paslon. Kalau boleh tahu Pak, ini kesepakatan terjalin sejak kapan Pak itu? Sebelum masa-masa kampanye atau sebentar? Awalnya dulu memang disarankan itu dibagi itu, tapi waktu awal-awal tanggal 25 Oktober itu tidak seperti itu. Jadi setelah dievaluasi, kita sama-sama diskusi, ternyata supaya lebih aman, kita kumpul. Kemudian antara LO itu sepakat. Nah, alhamdulillah saat ini tanggal 14 Oktober ya Pak Ketua Bawaslu ya. Ketua 14 Oktober, mereka sepakat, kita yang menyaksikan. Alhamdulillah saat ini jalan. Gitu Pak. Baik Pak. Pak Ketua, ini untuk menanggapi persoalan isu yang kemudian beredar di masyarakat bahwa ternyata Kabupaten Sopeng ini dinaikkan status tingkat kerawanannya dari sisi Bawaslu, memandang itu bagaimana Pak? Oke, baik, makasih Pak Kasat. Sebelum saya masuk ke jawab pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan perspektif bahwa pilkada ini kan seyogyanya membahagiakan bagi semua pihak. Paling tidak bahwa proses ini sudah berlangsung dan insya Allah 33 hari menuju hari H pemungutan suara. Nah, nanti itu kan kalau bicara soal kerawanan kan soal ada perspektifnya untuk pencegahan. Nah, saya ingin melihat dari perspektif selama ini sejak masuk tahapan bahwa ada kebahagiaan bagi kita warga Sopeng, Sulsel dengan pilkada serentak ini. Dari tahapan ke tahapan itu kita bisa jalankan dengan baik dan benar. Mulai pada tahapan katakanlah pemutahiran data pemilih yang sejauh ini teman KPU sudah menetapkan data pemilih sebanyak 181.181. Nah, saya pikir bagi sebuah kontestasi pemilihan itu harus disiapkan ya data pemilihnya. Dan alhamdulillah juga di bulan September kemarin dua pasangan calon terbaik Sopeng ini datang ke KPU untuk mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati. Ada dua pasangan calon ya, dan itu sudah ditetapkan dan masing-masing sudah punya nomor urut 1 dan 2. Artinya apa? Dalam proses ini adalah sebuah kebahagiaan kita bahwa ada yang mau mengurus Sopeng ini ya, ada yang yang punya kepedulian terhadap Sopeng, baik dari sisi penyelenggara, sisi pengamanan, dari sisi aspek pasangan calon, termasuk juga masyarakat. Ini melibatkan semua pihak, termasuk pers, media, sebagai bisa memberikan dukungan bagaimana menciptakan situasi pemilihan ini bisa dijalankan dengan baik. Tapi bukan hanya sekedar baik, dia harus benar. Bahwa sesungguhnya karena tidak semua itu baik itu benar. Bisa jadi baik dilakukan tapi belum tentu sesuai dengan regulasi. Nah, untuk memastikan itu dia harus baik dan benar. Nah, menyangkut soal kerawanan kita sudah mengidentifikasi beberapa hal itu. Selama tahapan kampanye ini, alhamdulillah ya, tadi disampaikan Pak Kasat bahwa sudah mengeluarkan 80 STTP. Artinya apa? Proses ini dijalankan dengan baik dan benar oleh baik pasangan calon nomor urut 1 maupun calon nomor urut 2. Nah, ini kesempatan bagi pasangan calon menawarkan visi misinya kepada publik, kepada masyarakat, bahwa apa yang ketika saya memegang otoritas untuk 5 tahun pemerintahan ke depan, ini yang harus saya lakukan.
di sisi masyarakat itu menjadi referensi bahwa inilah calon yang tepat buat saya, buat kita untuk kita menatap 5 tahun ke depan pembangunan. Nah, itu ya. Nah, dari sisi aspek pelaksanaan proses kampanye. Nah, yang sampai hari ini sudah masuk hari ke-30. 30. Alhamdulillah. Ya, kita bisa merasakan ya itu normal saja, dan semua saya kira situasi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon itu bisa aman, nyaman, dan bisa melakukan proses-prosesnya itu. Walaupun ya sampai hari ini kita di Bawaslu yang namanya kontestasi ya adalah sedikit mungkin yang bisa di luar dari ketaatan regulasi begitu ya. Nah, terbukti ada beberapa laporan. Nah, ini juga saya mengapresiasi kepada kita masyarakat Sopeng bahwa kalau ada pelanggaran itu sudah punya proaktif menyampaikan laporan yang sebelum-sebelumnya tidak pernah ada laporan diterima oleh Bawaslu. Nah, di sisi lain juga informasi-informasi awal, nah, itu yang terus kita lakukan pengkajian. Saya kira itu yang menjadi tolak ukur kita ya. Samping tadi keterlibatan ASN dalam proses ini, pelanggaran-pelanggaran itu ada ya. Itu berapa persen ya? Paling dari sekian banyak ASN yang ada pelanggar itu kan paling 1-2 gitu ya. Kemudian soal money politik juga, nah, itu tingkat kesadaran juga kan sudah mulai juga ya. Termasuk hoax di media sosial. Ini selalu saya wanti-wanti mengingatkan kepada kita semua bahwa hoax ini lebih bahaya sebenarnya daripada bom itu. Kalau bom kan ekspektasinya luas, ekspektasinya paling lokalisasi 1 km 2 km. Tapi kalau hoax itu ekspektasinya menyeluruh global gitu ya. Global. Semua orang, begitu Anda share, semua orang bisa baca. Nah, itu. Jadi ini harus hati-hati, makanya bagi yang media sosial itu ya sebelum share ya baca dan pikirkan sebelum bertindak begitu, karena itu akan bisa membahayakan situasi semuanya. Nah, saya kira itu ya gambaran-gambarannya. Nah, baik Pak, tadi kan sempat disampaikan bahwa saat ini masyarakat kita yang juga ikut kemudian aktif mengawal proses demokrasi, tingkat partisipasinya sudah sangat meningkat, terbukti dari banyaknya informasi awal maupun laporan yang masuk. Kalau boleh Pak disampaikan sekitar berapa laporannya kemudian, atau mungkin informasi awal yang saat ini sementara ada di Bawaslu atau mungkin sudah selesai. Oke, saya buka sedikit ya. Nah, laporannya masuk ini ada 5 ya, dan semua itu sudah terproses. 1 itu pelanggaran lainnya ya, itu kita sudah rekomendasi ke BKN ya. BKN itu yang urus kepegawaiannya. Ya, 4 itu laporan kita hentikan karena tidak cukup memenuhi unsur pidana pemilu ya. Nah, dari 5 ini kan laporan semua. Nah, itu tadi kita ada kesyukuran bahwa sudah ada keberanian melaporkan sesuatu yang ketika ada anomali itu, walaupun sebenarnya belum sempurna apa yang dilaporkan gitu ya. Ini masih perlu pengkajian lebih lanjut. Kemudian ada 5 yang sementara kita proses yang informasi awal ya. Melibatkan anak misalnya ya, keterlibatan ASN ya, money politik itu sementara kita kaji ya. Jadi ada total 10 untuk saat ini. Walaupun itu angkanya kecil, tetapi kita inginnya ya zero sebenarnya. Kita ingin pilkada ini ya
bagaimana menciptakan suasana yang nyaman buat semuanya. Baik Pak itu. Pak Kasat berangkat tadi dari informasi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa masyarakat saat ini meningkat, terbukti juga dari beberapa banyaknya informasi awal ataupun laporan yang masuk kemudian Bawaslu. Tapi bagaimana kemudian pihak kepolisian Pak ini untuk melakukan domain preventif untuk Kamtibmas, kegiatan pendekatan yang kemudian dilakukan kepada masyarakat? Ya, terima kasih banyak. Tentu memang pilkada ini ada dua hal memang. Satu hal mungkin ingin mempertahankan, di sisi lain ingin merebut. Kalau yang terjadi di Sopeng ini kan dua-duanya merebut karena tidak ada incumbent. Dua-duanya ingin merebut. Tentu dalam realita pelaksanaan di lapangan itu ya itu peningkatan eskalasi politik meningkat, tapi alhamdulillah seperti disampaikan oleh tadi Pak Bawaslu bahwa kecenderungan masyarakat untuk ikut serta dalam hal pilkada ini banyak. Itu juga kami bisa melihat daripada kegiatan-kegiatan kampanye. Dua paslon ini masanya ya lumayan. Nanti mungkin pada puncaknya pada saat kampanye akbar, pada titiknya nanti kita lihat. Tapi saya melihatnya begini, bahwa penyadaran politik masyarakat, kesadaran politik masyarakat ini sudah lumayan, sekalipun kegiatan ini kan kampanye ini sampai malam Pak, jadi sampai malam, jadi sampai malam itu dan kegiatan yang malam itu yang menjadi tren sekarang itu. Jadi ternyata masyarakat, alhamdulillah, saya mengulang dari apa yang disampaikan Bawaslu, antusias tapi masih dalam batas-batas kewajaran. Memang ada sesuatu di Sopeng ini, ada bahasa ya si Sopengi. Ya, kita semua berharap mudah-mudahan bahasa ini tinggi sekali maknanya nih, bagus sekali terkesan. Jadi alhamdulillah, kata orang bahwa berbeda itu memang indah. Pelangi itu indah karena warnanya berbeda. Beda pilihan, tapi mari kita tetap bersaudara. Ya si Sopeng. Dan alhamdulillah saya di sini hari ini saya sudah kurang 3 hari, saya pas 2 bulan di Sopeng. Ya sebelumnya saya di Baru, saya di Sopeng, dan awal-awal kemarin setiap ketemu dengan siapa saya mencoba menitip diri. Saya titip diri ya di Sopeng ya. Sekalipun dulu masa-masa sekolah saya di sini Sopeng Pak. SMP, SMA di Sopeng. 32 tahun baru kembali di Sopeng. Dan alhamdulillah, Bawaslu, saudara-saudaraku semua ya cerah-cerah semua ketika bertemu. Alhamdulillah, saya bersyukur itu. Begitu untuk sementara. Baik Pak, tadi kan juga di awal sempat disampaikan persoalan atau tentang kegiatan proporsi yang Jumat curhat Pak. Ya. Nah kegiatan ini saya lihat juga banyak menyentuh masyarakat di bawah karena berbeda-beda tempat. Dan juga Pak, beberapa waktu yang lalu kami sempat lihat kegiatan dari pihak kepolisian melakukan patroli. Selain kegiatan preventif yang dilakukan seperti itu untuk mendekati kepada masyarakat, memberikan edukasi dan sosialisasi, apakah juga kemudian di kepolisian Pak memantau mungkin pergerakan informasi yang ada di sosial media begitu? Ya, semua kita betul sekali apa yang disampaikan Dinda, bahwa kegiatan Jumat Curhat ini perhatian masyarakat. Kelihatan nampak pada saat Pak Kapolres itu menerima pertanyaan-pertanyaan menyangkut semua lini kehidupan masyarakat. Dia tanya. Baik, kemarin tadi ada di Cita, ada salah satu pengurus masjid menyampaikan bahwa di depan masjidnya itu ada tiang listrik, mau dipindahkan. Itu pun juga terungkap dalam sebuah pertanyaan itu. Bagaimana Pak Polisi bisa membantu, Pak Dandi bisa membantu. Alhamdulillah kita komunikasi dengan PLN. Ternyata ya memang ya PLN juga sampaikan bahwa siap salah akan di. Jadi semua roda bergerak di kepolisian. Ada namanya Babinkan Tikmas bergerak juga. Saya sendiri sebagai jalur intelijen di Polsek itu ada juga. Dan semua bergerak. Bagaimana menjaring informasi-informasi itu, diolah informasi itu, kemudian tidak ada yang lain dalam rangka pencapaian Harkan Timas. Jadi itu
Alhamdulillah sampai saat ini aman. Baik Pak. Dan kita kan yang juga area sampai ini cukup luas, banyak kemudian kelompok masyarakat atau kelompok pendukung yang kemudian itu mungkin satu memberikan sosialisasi dan edukasi terkait ketertiban dan keamanan yang ada di masyarakat. Apakah kemudian Polres Kupang adakah tantangan terkhusus melihat kondisi yang ada di lapangan ini? Kalau namanya tantangan, saya kira itu kan tugas polisi, itu bukan merupakan tantangan, tapi memang tugas bagaimana menjaga keamanan ini. Ada hal-hal ditemukan di lapangan, itu tidak ada masalah. Sepanjang kita seperti tadi Pak Bawaslu bahwa ada aturannya, ada regulasi yang kita jalankan. Ya, kadang-kala kalau pun ada mungkin salah satu yang melakukan itu ditinjau mungkin juga ketidakpahaman terhadap aturan ini. Kemudian apalagi saat ini pihak kepolisian itu operasi terpusat ada operasi Zebra. Operasi Zebra itu sasarannya pengguna arus lalu lintas taat, penggunaan helm, jangan berboncengan lebih dari 2. Itu bagian-bagian daripada penertiban masyarakat di bidang lalu lintas. Ya, jadi seperti itu. Baik, Pak Ketua Bawaslu tadi sempat menyampaikan bahwa permasalahan yang kemudian biasa muncul terkait isu sara, money politik, mungkin juga ada hoax, kebencian, bahkan kekerasan dan intimidasi. Bagaimana kemudian Bawaslu memandang persoalan ini? Kenapa masih ada beberapa hal yang kemudian muncul? Iya, jadi gini ya. Dalam era digitalisasi sekarang ini kan hal yang begitu tidak bisa terhindarkan. Tetapi kita harus mengelolanya, dikelola dengan baik. Itu yang saya sampaikan bahwa para Facebooker ini, media sosial itu harus pandai-pandai cerdas menggunakan teknologi. Karena seharusnya kan teknologi itu bisa membantu mempermudah aktivitas kita, jangan sampai itu kebalik, itu bisa mempersulit kita gitu ya. Nah, bagi kita di dalam konteks pilkada kita di sini, Bawaslu telah membentuk tim pengawasan cyber. Nanti insya Allah kami akan bekerja sama dengan Polres, tim cyber Polres, Kominfo, KIP, itu nanti kita akan lakukan kerjasama untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan soal pelanggaran cyber ya, terutama tadi soal hoax itu ya, ujaran kebencian. Ujaran kebencian melalui media sosial. Nah, itu kita bentuk tim pengawasan cyber itu khusus. Kemudian saat ini juga kami menghadirkan 40 mahasiswa yang bukan yang orang Sobeng begitu, tapi mahasiswa di luar untuk membantu pengawasan cyber media-media sosial itu gitu ya. Itu tiap hari ada laporannya. Nah, saya sangat bersyukur itu teman-teman mahasiswa bisa membantu membantu Bawaslu dalam proses penanganan dan pengawasan pilkada kita. Nah, itu salah satu programnya kita, dan insya Allah juga kita akan lakukan roadshow berkaitan dengan penegakan hukum pemilu yang di dalamnya nanti Gakundu akan jalankan itu. Di Gakundu itu kan ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada Bawaslu di situ untuk memastikan bahwa penegakan hukum pemilu kita bisa terjamin dengan baik. Saya kira itu, Pak. Baik Pak, berangkat tadi dari persoalan isu sara, money politik, kekerasan atau intimidasi yang kemudian mungkin terjadi, tapi semoga saja Pak tidak ada terjadi di pilkada kita. Terkait juga persoalan hoax dan ujaran kebencian. Tentu Pak ini kan lebih banyak saya lihat beredar itu di sosial media, dan kemudian banyak terbentuklah kemudian kelompok-kelompok pendukung. Bagaimana kemudian Bawaslu memandang Pak sebenarnya dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok tertentu yang diberikan kepada paslon-paslon? Apakah ini ada mitigasi tertentu atau mungkin di tracking tertentu gitu? Ya.
Jadi gini ya, paslon itu kan diberi ruang untuk berkampanye melalui media sosial. Jadi semua paslon itu kan ada media sosialnya, itu yang kita pantau pergerakannya. Selain dengan media sosial masyarakat yang dimiliki. Nah, itu tadi bahwa ya kita bentuk itu tim tim pengawasan cyber yang sampai hari ini ya kita alhamdulillah ya tidak menemukan apa namanya konten-konten media sosial yang potensi melanggar begitu. Nah, itu masih masih digunakan media sosial itu dengan baik sampai hari ini. Baik, Pak Kasat, ini kemudian pihak kepolisian memandang kelompok-kelompok pendukung yang kemudian mendampingi juga paslon atau mungkin yang mencitrakan dan membahasakan diri memberi dukungan. Bagaimana kemudian untuk tetap menjaga ketertiban agar dari kelompok manapun ini tak terjadi gesekan begitu? Ya, terima kasih untuk kesempatan kesekian kalinya. Saya kira sejalan apa yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa politik ini adalah hak masyarakat secara umum. Bagaimana dia menilai visi misi yang disampaikan oleh mereka, kedua paslon kita di Sopeng ini, dia menilai yang mana cocok, yang mana. Kembali lagi dari para pendukung, hingga saat ini saya ulangi bahwa alhamdulillah tidak, dia ikut dalam sosialisasi itu, ada tim yang ikut dalam rombongan itu, alhamdulillah hingga hari ini aman lah, karena justru mereka itu yang kita jadikan kekuatan untuk bagaimana tetap menjaga keamanan ini. Ya, kehadiran mereka itu kita gunakan, kita bekerja sama, edukasi ke masyarakat secara umum, bagaimana kegiatan tahapan kampanye ini insya Allah akan selesai dalam keadaan aman insya Allah. Jadi mereka semua itu teman saudara-saudara kita memahami. Baik Pak, kemudian saya tadi teringat dengan persoalan pembagian titik. Nah, ini kan baru-baru saja kemudian ada kesepakatan. Apakah inventaris atau data yang dimiliki oleh apakah ada kemarin Pak mungkin bumbu-bumbu yang hampir terjadi sehingga titiknya ini dibagi persona? Itu saya ulangi lagi bahwa dari awal memang kita, bahkan kami kepolisian Bawaslu awal itu ingin, tapi waktu itu tidak terjadi. Nanti pada saat sambil berjalan kita evaluasi bagaimana untuk lebih kondusifnya ini, karena itu yang kita jaga. Memang tidak ada sih sebenarnya kejadian, tapi justru karena tidak adanya itu kita tetap menjaga bagaimana, karena itu yang kita bilang tadi, yang sangat dikhawatirkan ketika bertemu titik yang tidak yang taruhlah dalam satu desa, itu kan cukup rawan. Jadi ketika kita membagi zona itu yang beda kecamatan, alhamdulillah, dan hingga saat ini mereka wah bagus kalau begini. Jadi berapa 23 hari ke depan ini insya Allah mudah-mudahan. Dan mari kita sama-sama kalau ada informasi silakan. Kasih Intel 24 jam. Saya sama Pak beliau itu, Pak Bawaslu itu selalu komunikasi. Ya. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan dari kampanye calon gubernur kita seperti itu. Jadi kita komunikasikan, komunikasi yang baik, saling sharing, saling memberikan informasi. Itu yang selama yang terjadi. Baik Pak, itu kan tadi rekomendasi protap yang mungkin dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Selain untuk pembagian zona dan titik, sebagai rekomendasi protap yang dikeluarkan oleh kepolisian itu apa saja? Tidak aja sebenarnya, karena ini undang-undang aturan ini sudah lama. Kita mengeluarkan STTP kampanye itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Jadi bagaimana surat tanda terima pemberitahuan itu kita keluarkan kalau ada pemberitahuan. Dan mereka ini Pak LO Paslon ini tidak ke kantor, cuma mengambil nomornya, ada bagian pelayanan saya, ambil dia kirim suratnya, itu kita. Dalam hal penerbitan STTP itu kita selalu cantumkan bagaimana aman itu. Alhamdulillah sampai saat ini aman.
Baik, Pak Ketua Bawaslu, tadi berangkat kita tadi dari beberapa mungkin persoalan yang bisa muncul di sosial media. Saya ingin kita membahas persoalan yang kemungkinan muncul di secara nyata atau yang bersentuhan langsung dengan orang-orang yang kemudian terlibat di proses pemilihan serentak ini. Salah satunya Pak, contoh mungkin APK, alat kerja kampanye. Apakah kemudian APK ini sebenarnya bisa dijadikan mungkin kemungkinan yang bisa memicu konflik? Anggaplah misalnya warga tertentu yang kemudian protes karena lahannya ditempati tanpa izin misalnya. Oh iya. Ya, oke, banyak soal penempatan APK yang kita pantau sama-sama ya. Itu ya sesuai dengan titik yang ditentukan oleh KPU ya. Kalaupun misalnya ada penempatan di area privasi, ya sepanjang area privasi itu diizinkan yang pemilik, itu tidak ada problem. Ya kecuali kalau tidak diizinkan kan, ya pastinya siapapun itu paslon ya tidak sepatutnya untuk memasang di situ gitu. Nah, sejauh ini kan apa ya, yang kita lihat ya sesuai penempatan titik yang disepakati oleh KPU gitu ya. Nah, hanya memang karena yang APK itu kan ada juga apa namanya ya aturannya gitu, untuk membuat katakanlah spanduk, baliho dan flyer apa itu tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang saat ini kan ya, masih sesuai lah. Hanya memang kita menunggu dari pihak KPU untuk bersegera memenuhi apa namanya ya pemenuhan APK para paslon. Karena ini sisa 33 hari ya, 33 hari kampanye. Nah, ini agak lambat soalnya. Ini saya minta teman-teman di bawah di KPU untuk bersegera itu untuk memenuhi kebutuhan alat peraga kampanye para paslon. Karena itu kewajiban bagi KPU menyediakan itu. Ini kan sisa 23 hari itu ya masa kampanye. Saya kira itu ya pesan saya buat KPU. Nah, saya untuk kita semua ini jadi buah pembicaraan juga karena katanya pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, tapi itu bukan di daerah Sopeng. Ada isu-isu yang mengatakan pemilih siluman katanya. Dan kita tahu kan sekarang pemilihan serentak itu semua daerah sibuk dengan pemilihannya. Nah, bagaimana kemudian pihak kepolisian memandang untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebenarnya persoalan ini bisa saja nihil atau tidak ada? Ya tentu kembali lagi kepada pelaksana, terutama mungkin KPPS ya. KPPS di TPS itu yang harus memahami regulasi itu. Seperti yang Adinda sampaikan tadi bahwa sekarang ini kan serentak seluruh Indonesia. Batas-batas di sini di Sopeng kita Sindra, Mone apa semua. Saya yakin sekali bahwa pengetahuan KPPS yang sudah ditentukan itu saya kira insya Allah kita optimis bahwa itu tidak akan terjadi. Masyarakat sendiri sangat takut untuk melakukan hal yang selama ini kan sudah terpantau semua. Kita bisa melihat semua regulasi-regulasi yang ada gampang sekali. Melalui media ini kita buka, ada aturan-aturan sudah memahami semua. Nah, masyarakat kadang-kala berbuat itu karena ketidakpahamannya, tak tahu. Tapi sekarang ini kan masyarakat sudah tahu semua. Banyak sekali yang bisa diketahui melalui media ini. Insyaallah kita yakin optimis bahwa Sopeng ini kan seperti sering disampaikan bahwa kita ini urutan ketiga teraman kemarin waktu Pilpres. Urutan ketiga seluruh Indonesia, tidak main-main. Ini bukan tingkat Kabupaten Sulsel, seluruh Indonesia kita yang teraman, urutan ketiga yang teraman. Jadi alhamdulillah harapan kita, kami dengan Bawaslu selalu itu yang kita. Mudah-mudahan berlanjut menjadi urutan apa ya, lebih meningkat lagi keamanannya itu. Jadi tentu keamanan dinilai itu bukan dari segi pelaksanaannya saya, tapi itu yang kita sampaikan tadi, pemilihnya taat, tidak ada pelanggaran. Kemarin kan tidak ada PSK ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi seperti itu.
Terima Baik, kasih. untuk closing statement Pak, saya berharap Pak Kasat terlebih dahulu menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanannya. Terima kasih. Closing statement terakhir, saya menghimbau kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Sopeng. Mari kita dalam Pilkada serentak 2024 ini kita menciptakan pilkada aman, jauh daripada berita-berita hoaks, money politik, dan ujaran kebencian. Pelangi itu indah karena warnanya berbeda. Yes, ya. Kita berbeda tapi tetap satu. Antara satu dengan yang lain, jangan karena beda pilihan kemudian baku bombe-bombe, tidak saling bicara. Hindari itu, karena kita ini bersaudara. Tapi itu kebebasan. Kebebasan berpolitik silakan. Pilih sesuai dengan hati nurani, pilih sesuai dengan apa yang selama ini disampaikan visi misi. Tapi itu kita tetap menjaga harkat Timnas. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Ketua Bawaslu mungkin yang ingin sampaikan kepada masyarakat. Baik. Tugas Bawaslu ini kan mencegah, ya, mengawasi dan penindakan pelanggaran. Kita berharap bahwa Pilkada Sopeng 2024 ini membahagiakan bagi semua pihak. Saya berharap juga bahwa proses ini dijalankan dengan baik dan benar. Kita sama-sama jaga kewibawaan Yasi Sopengi. Dengan semangat Yasi Sopengi itu, insya Allah kita tidak ketemu pada proses-proses pelanggaran pidana di Bawaslu. Terima kasih Pak Aco sudah kasih kesempatan kita ini Pak Kasat di sini. Luar biasa. Luar biasa. Baik Pak Kasat, Hari terima ini. kasih banyak atas kehadirannya dalam perbincangan kita hari ini Pak Kasat juga. Baik, terima kasih perbincangan kami yang telah selesai bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Sopeng Bapak Muhammad Masbi dan juga Kasat Intelkam Polres Sopeng Bapak Ibtu Ahmad Saini. Karena ditugaskan oleh negara, pihak kepolisian dan juga penyelenggara ad hoc Bawaslu diminta untuk berpikir dan bergerak menyelesaikan persoalan. Dan untuk mendukung itu, mari kita sama-sama menyukseskan kegiatan pemilihan serentak tahun 2024 yang aman, damai untuk kita semua. Demikian perbincangan kami, sampai berjumpa di program Bincang Santai selanjutnya.